Anak-anak, hari ini Bu Esti dan juga Bu Wulan akan mengajak anak-anak untuk belajar IPA tentang kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Nah, berikut merupakan contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam. Yang pertama ada sungai. Nah, penyebab pencemaran sungai yang pertama ada limbah industri dan sampah yang dibuang ke sungai yang mengakibatkan sungai menjadi hitam dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kemudian yang kedua, limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida. Kemudian yang ketiga, racun untuk menangkap ikan. Kemudian bagaimana upaya pelestariannya? Nah, yang pertama, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Kemudian, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Kita masuk ke laut. Apa saja penyebab pencemaran laut? Yang pertama itu adalah limbah dari muara sungai. Kemudian racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan, serta tumpahan minyak dari kilang minyak. Bagaimana upaya pelestarian? Upaya pelestarian lautnya dengan tidak mengambil dan merusak terumbu karang serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Kemudian kita tidak boleh menggunakan bahan peledak, kemudian racun dan juga pukat harimau saat kita menangkap hewan laut. Nah, selanjutnya dampak eksploitasi hutan secara berlebihan. Nah, kita akan mengetahui dulu apa itu eksploitasi. Nah, eksploitasi itu merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan seperti membuka lahan untuk pertanian dan pertambangan. Nah, contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan di sini ada berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi, meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas, kemudian rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Nah, kita wajib menjaga kelestarian hutan antara lain melakukan reboisasi hutan yang gundul dan menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Anak-anak, bagaimana cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya laut? Hal yang sebaiknya diperhatikan para nelayan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Kemudian, tidak menggunakan bahan peledak, racun atau pukat harimau. Kemudian, memperkirakan daur hidup ikan. Ini ada contoh diagram Venn, perbedaan dan persamaan dari nelayan tradisional dan modern. Persamaannya adalah sama-sama mencari ikan, kemudian menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengandalkan perkiraan cuaca dan juga gelombang laut. Sementara perbedaannya untuk nelayan tradisional ini alatnya adalah mereka menggunakan peralatan tangkap sederhana dan menggunakan perahu layar. Sementara untuk nelayan modern ini menggunakan perahu yang bermesin, kemudian mereka juga menggunakan peralatan tangkap yang modern, serta memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan dari Bu Wulan dan juga Bu Esti tentang pembelajaran IPA. Semoga penjelasan ini dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Terima kasih.